Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sujud syukur menyembah-Mu atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini Tuhan izinkan kami kembali beribadah. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tenangkan hati kami dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskan kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Tema renungan pada hari ini yaitu bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara semuanya. Tak henti-hentinya kita patut bersyukur kepada Tuhan, sumber kehidupan yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kita. Hingga saat ini, sekalipun kita masih dirundung kegelisahan, kepanikan, bahkan mungkin keputusasaan akibat situasi yang kita hadapi saat ini yang semakin mencekam. Bisa jadi juga sudah mulai bosan ketika pergerakan dan pertemuan kita dibatasi oleh pemerintah dan pihak terkait. Saya bisa bayangkan dalam situasi yang semakin gundah gulana ini, sangat sedikit di antara kita yang merespon secara positif ketika kita diajak untuk bersorak, bersukacita, bergembira. Bahkan ada kemungkinan kita bisa marah ketika ada orang yang mengajak kita bersorak-sorai. Karena hati dan perasaan kita secara manusia saat ini masih belum bisa bersukacita. Namun, tidak jarang juga ada yang justru menikmati sukacita, bahkan kegembiraan yang menyehatkan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Kalau kita perhatikan media sosial saat ini, sejak diberlakukannya stay at home atau di rumah saja,
ternyata banyak orang yang mensyukuri dengan sukacita yang luar biasa. Timbul bakat-bakat baru. Semakin banyak ibu yang tiba-tiba jadi ahli dalam membuat kue. Yang dahulunya tidak tahu apa-apa tentang cara membuat kue. Bukan hanya itu. Para remaja pemuda banyak yang jadi artis dadakan menjadi penyanyi di TikTok. Siaran langsung di Facebook. Bahkan juga ada di YouTube. Dan tentu ini menambah semangat sukacita. Dan sebagian juga menambah pundi-pundi dalam keluarga. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang menyatakan sukacitanya melalui talenta masing-masing. Sehingga orang lain juga turut terberkati. Tidak ketinggalan para rohaniawan, Bapak Ibu pendeta turut menunjukkan bakat-bakat yang selama ini terpendam melalui media sosial. Situasi ini hendak menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan lagi bagi kita sebagai orang Kristen tidak bersorak-sorai kepada Tuhan untuk memuji memuliakan Dia. Walaupun kita dalam situasi sulit. Walaupun dibatasi ruang gerak kita. Bapak Ibu, jangan sampai situasi menghalangi dan membatasi hubungan kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita dalam situasi apapun yang sedang dihadapi. Itulah ciri kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu Jubilate. Yang artinya bersorak-sorak bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Mazmur pasal 100 ayat 1. Nama minggu ini mengingatkan kita bahwa seluruh makhluk ciptaan Tuhan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Sebagaimana Daud dalam perikop yang kita baca dan renungkan hari ini, mengajak seluruh umat Israel untuk bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan atas kebesarannya. Tuhan telah menuntun Daud serta bangsa Israel untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem. Mereka bersorak-sorak dengan nyanyian syukur dan puji-pujian, serta memainkan alat musik seperti gambus, kecapi, ceracap, dan nafiri. Mereka memansyurkan nama Tuhan, mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, memperkenalkan kekuatan dan penghukuman yang Tuhan nyatakan, memberitahukan kesetiaannya dalam melindungi orang-orang yang menyerukan namanya. Bahkan ia membentengi secara khusus para hambanya. Dalam hal ini nabi-nabi yang diurapi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pujian dan sorak-sorak yang dikumandangkan oleh bangsa Israel merupakan pengalaman rohani mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan. Pujian dan sorak-sorai mereka menggambarkan pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang dengan setia berseru dan berserah kepadanya. Pujian dan sorak-sorai bangsa Israel merupakan wujud keberpihakan Tuhan kepada umat Israel dalam menghadapi bangsa-bangsa lain yang pasti menghadang mereka selama dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan. Ketika mereka dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan mewujudkan rencana mereka untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan. Maka selayaknya lah Daud dan segenap bangsa Israel bersorak-sorai
memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah situasi dunia yang sangat mencekam saat ini, kita diajak untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Bagaimanakah kita bersorak-sorai kepada Tuhan berdasarkan nas renungan hari ini? Bagian A, alamat sorak-sorai hanyalah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkali-kali dalam syair pujian Daud dituliskan bahwa kemuliaan, pujian, syukur hanyalah kepada Tuhan saja. Karena Dia adalah Raja yang penuh dengan keagungan dan kekuatan. Maka selayaknya lah setiap ciptaan membawa persembahan yang berhiaskan kekudusan kepada Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dengan talenta kita masing-masing. Yang punya suara bagus, pergunakanlah itu untuk memuji Tuhan. Yang punya bakat main musik, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bagian B, setiap ciptaan Tuhan terpanggil untuk mengakui bahwa Tuhan itu Raja. Dialah yang menciptakan dan memerintah segenap ciptaan di bumi ini. Maka kewajiban setiap ciptaan untuk bersorak-sorai, memasyurkan namanya. Bagian C, mengakui kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan tidak pernah terlambat dan lalai menolong kita. Ada banyak pengalaman iman yang telah kita rasakan masing-masing, bahwa Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Itu bukti kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Ia pasti menolong dengan caranya sendiri. Untuk itu kita sebagai orang yang telah menikmati kasih setia Tuhan, berkewajiban untuk bersaksi, menyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita melalui profesi atau pekerjaan kita masing-masing. Bagian D, hidup rendah hati. Menyadari bahwa kita ini adalah ciptaannya, maka kita harus mempercayakan hidup seutuhnya dengan tetap memohon belas kasihan kepadanya dalam sikap rendah hati. Bagian E, segenap hati. Artinya tidak sembrono, bukan asal-asalan apalagi gegabah. Tetapi Tuhan menghendaki agar sorak-sorai yang kita kumandangkan benar-benar dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menghadapi pergumulan yang sedang dialami oleh seluruh dunia saat ini, janganlah kiranya sukacita dan semangat kita memuji Tuhan dalam diri ini semakin kendor, merosot. Tetapi tetaplah kita menyatakan sukacita dan sorak-sorai kepada Tuhan. Biarlah kita semakin hidup arif dan bijaksana dalam menjalani hari-hari ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hindarilah cara hidup yang saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling membuli. Apalagi cara hidup yang mempermainkan nama Tuhan. Tetapi marilah kita menunjukkan sikap hidup yang saling menguatkan antara sesama. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Yesus telah menang dan memberi kemenangan itu kepada kita. Bersorak-sorailah, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya.
Maka sebagai nats hafalan kita hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sekali lagi, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memateraikan dalam hati kami masing-masing dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.